Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesanifa Agusta Kasrat. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022 jurusan Seni Budaya di Universitas Negeri Malang. Hari ini Rabu 14 Desember 2022 saya akan melakukan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja unit kerja saya SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, nama saya Najmi Nur Ramadhani dan teman-teman 10 MIPA 4 siap mendukung Bu Tesanifa dalam uji kinerja pada hari Rabu 14 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya, agar semuanya lancar. Tolong dipimpin ketua kelasnya, Kevin. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Afriza ya? Iya. Yang tidak melihat Afriza. Afriza kenapa izin sakit? Sakit. Kita doakan teman kita yang sakit semoga lekas sembuh dan lekas membaik agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya lagi ya. Amin. Syawal, Hadir. Zidan, Hadir. Wahyu, Hadir. Fikri, Hadir, Bu. Dafa, Hadir, Bu. Imawan, Hadir, Bu. Kevin, Hadir, Bu. Najmi, hadir Bu. Agnia, hadir Bu. Sudah selesai Ibu mengecek kehadiran kalian ya. Tadi benar ada satu teman kita yang tidak hadir, yaitu Afriza sedang sakit ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat materi pembelajaran minggu lalu? Iya, Najmi silakan. Kemarin itu kita membahas tentang konsep, teknik, dan juga prosedur gerakan gerak tari tradisional. Iya, itu kegiatan kita pada minggu lalu ya, mengenai konsep, teknik, dan prosedur ragam gerak tari tradisional. Ada yang masih ingat hasil analisisnya mengenai teknik, konsep, dan prosedur tari tradisional? Masih ada yang ingat? Saya Bu, Iya, baik, Arif, boleh. kelompok saya kemarin menganalisis konsep tari tradisional yaitu saman. Oh iya. Akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak, agar kalian terlihat semangat di pagi hari. Oke? Silahkan untuk memandu ice breakingnya yang di depan, yaitu Dafa. Boleh maju Dafa? Marina menari di atas menara, menara, menara. Marina menari di atas Marina, menari di atas menara, menara, menara. Marina menari. Oke. Sepertinya kalian benar sudah semangat hari ini untuk mengikuti pembelajaran seni budaya ya. Tadi sudah melakukan ice breaking dulu ya. Untuk minggu ini atau hari ini kegiatan pembelajaran seni budaya materinya yaitu mengenai
bentuk, jenis, fungsi, dan nilai estetis ragam gerak tari tradisional, ya. Menguraikan tarian daerah Banten, ya, dan kalian nanti menganalisis tarian daerah Banten dengan kaitannya mengenai nilai estetisnya, ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi seni budaya, yaitu tari mengenai bentuk, jenis, nilai estetis, dan fungsi ragam gerak tari tradisional. Adapun kegiatan pada hari ini yaitu kompetensi dasarnya 3.4 menganalisis bentuk, jenis, nilai estetis, dan fungsi ragam gerak tari tradisi. Dan tujuan pembelajarannya, ada yang bisa bantu Ibu? Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menguraikan ragam gerak tari tradisional Banten berdasarkan bentuk, jenis, dan fungsi dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara ragam gerak tari tradisional Banten dengan nilai estetis dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Kalian menguraikan ragam gerak tari tradisional Banten, dan yang kedua kalian menganalisis keterkaitan ragam tari tradisional Banten dengan nilai estetisnya, ya. Nah, ini ada pun materinya, peta materinya, yaitu materi gerak tari. Yang pertama tadi ada apa? Bentuk gerak tari. Yang kedua gerak tari. Yang ketiga Nilai estetis gerak tari. yang keempat Fungsi gerak tari. Nah, gerak tari boleh dibacakan oleh Angel. Bentuk gerak tari, menurut author, bentuk, form, sehubungan penataan dengan komposisi tari merupakan proses penataan atau pembentukan sebuah komposisi dari suatu tari yang menghasilkan bentuk keseluruhan. Nah, itu menurut author, bentuk atau form sehubungan penataan dengan komposisi tari merupakan proses penataan atau pembentukan sebuah komposisi dari suatu tari yang menghasilkan bentuk secara keseluruhan. Adapun menurut John Martin, bisa dibacakan oleh Sawal. Menurut John Martin, menyatakan bahwa bentuk dapat didefinisikan sebagai hasil dari penyatuan berbagai elemen tari yang dipersatukan secara kolektif sebagai kekuatan estetis yang tanpa proses penyajian. Kenyataan ini bentuk tersebut tidak akan terwujud. Itu bentuk gerak tari menurut John Martin yang dibacakan oleh Syawal tadi menyatakan bahwa bentuk dapat didefinisikan sebagai hasil dari penyatuan berbagai elemen tari, ya, yang dipersatukan secara kolektif sebagai kekuatan estetis, ya. Selanjutnya, bentuk tari berdasarkan geraknya, yaitu ada tari representasional, ya, tari yang menggambarkan sesuatu dengan jelas atau lantang, ya, seperti pada tari tani yang menggambarkan seorang petani. Lalu ada tari nelayan yang menggambarkan seorang nelayan, dan tari bondan yang menggambarkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya, kalian akan saksikan tari nelayan buleleng dari Bali, ya. Selamat menyaksikan.
Ada yang tahu ini tali apa? Topeng lanang. Benar. Ini tali apa? Seripir. Ya. Yang ini tali apa? Budaya. Ya, itulah contoh tari non representasional ya. Jenis gerak tari. Yang pertama yaitu ada gerak murni atau gerak wantang. Bisa dibacakan oleh Intan. Gerak murni atau wantah itu adalah gerak apa? Gerak murni atau gerak wantah adalah gerak yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk artistik atau keindahan dan tidak mempunyai maksud tertentu. Gerak maknawi atau gestur boleh dibacakan Nadine. Gerak maknawi atau gestur adalah yang mengandung arti atau maksud tertentu dan telah distilasi, misalnya gerak ulap-ulap dalam tari Jawa merupakan stilasi dari orang yang sedang melihat sesuatu yang jauh letaknya. Yaitu arti dari gerak maknawi atau gestur yang mengandung arti atau maksud tertentu. Contohnya gerak ulap-ulap ya. Seperti seorang yang sedang melihat sesuatu yang jauh letaknya ya, seperti yang melihat kan, yaitu artinya itu gerak maknawi. Itu contohnya seperti itu. Selanjutnya nilai estetis dalam gerak tari. Nilai estetika pada tari dapat diperoleh melalui penglihatan atau visual dan pendengaran atau auditif. Nilai estetika secara visual berdasarkan dari gerak yang dilakukan, sedangkan secara auditif berdasarkan iringan tarinya ya. Bisa kalian lihat ada contoh atau gambar tari apa yang kalian tahu? Tari merak. Nah, tari merak ini adalah gambar keindahan sayapnya ya. Nilai estetisnya itu berada pada keindahan sayap burung merak, diinterpretasikan melalui gerak indah ya. Setelah ada gambar pepak sayap burung enggang, bisa dilihat divisualisasikan melalui gerak yang lembut tetapi tegas ya. Selanjutnya yaitu pada tari apa yang kalian lihat? Sama. Gambar keindahan tari sama terletak pada gerak yang rentak dan dinamis ya. Ada yang tahu selanjutnya ini gambar tari apa? Tari kipas pakat rena, yaitu gambar keindahan tari yang bersumber pada gerak pakarena terletak pada kipas yang digunakan ya. Selanjutnya yang tahu kalian tahu ya, ini tari apa? Tari Bali dari daerah Bali. Gambar nilai estetika pada tari Bali salah satunya dicirikan dengan gerakan mata atau sering disebut dengan sedet ya. Nah, ibu mau tanya, fungsi tari itu sendiri ada yang tahu? Fungsi tari yang pertama yaitu sebagai sarana Hiburan. Yang kedua, Sarana upacara. Yang ketiga, Sarana pembelajaran. ya, ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompoknya ya. Bisa dilihat lembar kerjanya harus kalian isi bersama kelompok. Ada dua. Yang pertama, diskusikanlah dengan kelompokmu mengenai uraian ragam tari tradisional Banten berdasarkan bentuk, jenis, dan fungsi. Yang kedua, diskusikanlah dengan kelompokmu mengenai analisis keterkaitan antara ragam tari tradisional Banten dengan nilai estetis ya, yang tadinya sudah ibu jelaskan. Kalian kerjakan bersama kelompok dalam waktu 30 menit. Bisa? Untuk kelompoknya sudah dibagi ya pada minggu lalu. Sesuai dengan kelompoknya boleh kalian berkumpul mengerjakan lembar kerja yang akan digunakan. Ibu ingin bertanya, apakah kalian membawa handphone? Nah, itu digunakan untuk menjawab atau mencari pada tugas kali ini ya, pada lembar kerja. Kalian berselancar di dunia maya mencari jawaban pada lembar kerja yang akan
Oke? Iya, Bu. Baik, Bu. Bagikan lembar kerjanya ya. Ini diisi secara diskusi. Silakan. Sekarang silakan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Yang lembar kerja sudah Ibu berikan ya, ada petunjuknya di situ. Tinggal kalian kerjakan bersama kelompok secara berdiskusi ya. Diperhatikan untuk tugas dan petunjuknya. Oke? Iya, Bu. Nomor 1 pertanyaannya apa? Diskusikan dengan kelompokmu mengenai uraian ragam tari tradisional Banten berdasarkan bentuk, jenis, dan fungsi. Bentuknya terlebih dahulu dicari. Bentuk. Tari apa ini? Dari cokek. Tari congkeng dari Tangerang ya? Iya, Sudah paham ya untuk tugasnya? sudah, Bu. Ya untuk tariannya tari apa ini? Tadi Indonesia, Bu. Sudah cari? Ya. Ada? Ada, Bu, ada. Kelompok ini untuk tariannya apa yang dianalisis? Tari apa? Tari gerebek terbang gede. Ya, dari daerah Banten, dari Cirebon yang kita sebutkan daerahnya. Kita isi di tarian KPI ya. Baiklah, sudah 30 menit ya anak-anak ya. Sudah Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan lembar kerjanya. Sekarang siap-siap kalian perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan di lembar kerja. Baiklah, untuk presentasi akan Ibu panggil ya dari kelompok 1 Kevin. Boleh maju, perwakilannya siapa Kevin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami, yaitu menganalisis tari cokek. Yang pertama yaitu diskusikan dalam kelompokmu mengenai uraian ragam tari tradisional Banten berdasarkan bentuk, jenis, dan fungsi. Tari cokek adalah tari tradisional Nusantara yang berasal dari budaya Betawi dan Pogulu. Tari cokek biasanya berfungsi sebagai tari yang bersifat pergaulan karena memadukan tatapan yang tajam dan juga ekspresi yang benih. Nomor 2, diskusikanlah dengan kelompokmu mengenai analisis terkait antara ragam tari tradisi Banten dengan nilai estetis. Penari cokek biasanya menggunakan properti seperti baju kurung dengan celana panjang yang biasanya memiliki satu warna. Pemilihan warna untuk properti dari penari cokek biasanya adalah warna merah, biru, kuning, merah muda, atau ungu pun. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusikanlah dengan kelompokmu mengenai uraian ragam tari tradisional Banten berdasarkan bentuk, jenis, dan fungsi. Kelompok kami mengambil tarian, yaitu tarian Wali Jamaliha. Bentuk tarian Wali Jamaliha itu, tarian Wali Jamaliha ditarikan oleh penari putri yang mencerminkan karakter ramah, hangat, dan energik dalam suasana agamis. Yang terakhir yaitu fungsi. Fungsi tarian Wali Jamaliha itu penyambutan sebagai ucapan selamat datang bagi tamu agung yang datang ke Provinsi Banten. Jenis gerak tari Wali Jamaliha. Gerak tari Wali Jamaliha termasuk maknawi karena tidak memiliki maksud tertentu. Nomor 2, diskusikanlah dengan kelompokmu mengenai analisis keterkaitan antara ragam tari tradisional Banten dengan nilai estetis. Nah, nilai estetis dari tari Wali Jamaliha ini bisa dilihat dari dia menampilkan mozaik budaya Sunda.
dan menyajikan gerakan Naginda sebagai deskripsi tantangan hidup masyarakat Banten yang tertata rapi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Saya Intan dari kelompok 1. Apa fungsi dari tari Wali Jamaliha? Fungsi dari tari Wali Jamaliha itu sebagai penyambutan ucapan selamat datang bagi tamu agung yang datang ke Provinsi Banten. Tapi biasanya lebih sering itu dipakai untuk pemuka agama Islam. Jadi kalau ada pemuka agama Islam yang datang ke provinsi itu sebagai tamu agung, dia biasanya akan disambut dengan tari Wali Jamaliha. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai bentuk, jenis, estetis, dan fungsi ragam gerak tari tradisi. Yang pertama mengenai uraian ragam tari tradisional Banten berdasarkan bentuk, jenis, dan fungsi. Yang pertama bentuk tari bentrong lesung menggambarkan atau mewakilkan suatu daerah ketika sedang menyambut musim panen raya. Yang kedua jenis tari bentrong lesung merupakan jenis tari maknawi atau tarian yang mengandung makna yaitu menyambut musim panen raya. Untuk yang kedua, mengenai analisis keterkaitan antara ragam tari tradisional Banten dengan estetis. Estetis atau keindahan pada tari bentrong lesung adalah ketika penari mulai melakukan tarian sambil membawa bakul dengan gerakan menumbuk lesung. Sekian dari kelompok kami. Sebelum mengakhiri presentasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Perkenalkan, saya Muhammad Sulaiman dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, biasanya ini tari bentrong lesung ini menggunakan properti apa saja? Untuk tari bentrong lesung ini menggunakan 4 barang atau 4 properti. Satu itu lesung, yang kedua itu alu, yang ketiga itu bakul, yang keempat tapak. Terima kasih video. Ada lagi? Tidak? Cukup sekian di kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi pertanyaan yang pertama adalah diskusi saya dengan kelompok 2 mengenai uraian ragam tari tradisional Banten berdasarkan bentuk, jenis, dan fungsi. Jadi jawabannya menurut bentuk, gerakan tari gerabet terbang gede dikolaborasikan dengan gerakan pencaksilat khas Banten. Penarinya mulai dimainkan oleh beberapa seorang laki-laki, ada sambil membawa penabut. Ada hanya menari saja, namun seiring perkembangan penari perempuan pun bisa ikut serta di dalamnya. Lalu menurut fungsinya dalam sejarahnya awal tari gerabet terbang gede berfungsi sebagai sarana penyebaran agama Islam. Namun seiring perkembangan zaman berkembang menjadi upacara ritual seperti ngarang pengantin, ruatan rumah, akikahan hajat bumi, dan juga hiburan. Poin yang ketiga itu menurut jenis tari gerabet terbang gede merupakan tari kreasi yang masih berdirikan tradisi yang berpijak pada kesenian terbang gede atau terbang buhun dari kota Serang dan dikolaborasikan dengan pencaksilat khas Banten. Soal yang kedua yaitu diskusikanlah dengan kelompokmu mengenai analisis keterkaitan antara ragam tari tradisional Banten dengan nilai estetis. Jawaban dari kelompok kami yaitu nilai estetis tarian ini terlihat dari setiap gerakannya pada saat memainkan rebana dan menampilkan unsur bela diri khas Banten. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Indah dari kelompok 3. Properti apa yang digunakan dalam tari gerabet terbang gede? Terima kasih. Jadi properti yang digunakan dalam tarian ini adalah Penabuh terbang gede, penabuh pengarah, dan penabuh kempul. Ada lagi? apakah ada yang bertanya lagi? Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
kelompoknya ya. Kalian semua tadi sangat bagus dan lengkap dalam menyajikannya. Boleh tepuk tangan? Selanjutnya, aku ingin bertanya, analisis dari tari benang lusuh itu apa ya? Siapa yang tahu? Bisa acungkan tangan? Saya Bu. Iya baik, Fikri boleh. Untuk analisis dari tari benang lusung itu adalah tari yang berasal dari Banten dan merupakan tarian ketika menyambut panen raya Bu. Ya, itu adalah analisis dari tari benang lusuh ya. Untuk panen Raya, panen raya. Selanjutnya analisis tari coket. Boleh Kevin? Tari cokek biasanya itu digunakan sebagai pengiring petunjuk pada dari tarian seperti tari sembah, tari sirih kuning, dan lain sebagainya. Dan tari cokek juga digunakan sebagai tari pergaulan karena memiliki makna unik dan juga tari hiasnya mencolok. Ya, itu analisis dari tari coket ya. Nilai estetis itu terletak pada warna kostum penari yang mencolok. Baiklah, untuk evaluasi hasil pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan soal melalui Google Form. Hal ini sudah dikirim kepada ketua kelas ya, Kevin. Tolong kirim ke grup WhatsApp-nya untuk kalian semua anak-anak mengerjakan soal evaluasi dari Ibu ya. Waktu untuk mengerjakan soal ini yaitu 10 menit, dikerjakan dengan secara mandiri ya, tidak berkelompok lagi. Bagaimana hasilnya yang sudah kalian kerjakan tadi? Bagus. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah memahami pembelajaran pada hari ini ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu ingin tahu kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini itu apa? Ada yang ingin membantu Ibu? Boleh. Kesimpulan dari hari ini adalah, jadi kita sudah mempelajari yang namanya ragam tari dari tari tradisional Banten itu ada banyak. Itu juga bisa dibedakan dari bentuknya, jenisnya, terus juga fungsinya, dan juga ada nilai estetisnya. Jadi kita bisa tahu bahwa itu beda-beda. Nah, itulah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kalian mengetahui tarian tari tradisional daerah Banten ya. Tadi tari apa? Ada ragam gerak tari coket, lesung, lalu tari jabaliha dan gerebek terbang gede ya. Kalian sudah menganalisis juga mengenai nilai estetisnya pada tarian tersebut ya. Selanjutnya Ibu ingin tahu kekurangan dan kelebihan dari kegiatan pembelajaran hari ini itu apa? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab kekurangannya? Saya pembelajaran hari ini tidak ada kekurangannya karena pembelajaran hari itu lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Terima kasih Wahyu sudah membantu menjelaskan mengenai kekurangan dari pembelajaran pada hari ini ya. Selanjutnya kelebihannya itu apa? Ada yang bisa bantu Ibu? Oke, Fikri. Untuk kelebihan pada pembelajaran hari ini tuh lebih tertib, lebih tertata juga, nggak ada yang berisik juga, pokoknya lebih baik dari yang kemarin Bu. Ya. Baik, terima kasih Fikri sudah membantu menjelaskan mengenai kelebihan dari pembelajaran hari ini ya. Selanjutnya Ibu akan memberitahukan kepada kalian informasi mengenai kegiatan pembelajaran minggu depan.
yaitu materinya tetap sama, bentuk, jenis, dan nilai estetis serta fungsi ragam gerak tari tradisional daerah Banten. Kalian minggu depan diharapkan dapat mempraktekannya tarian tradisional daerah Banten, ya. Itu untuk kegiatan minggu depan. Siap? Alhamdulillah. Akhirnya selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian bahagia hari ini? Bahagia. Nah, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, terima kasih semuanya, dan boleh sebelum menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini dipimpin dulu doa oleh Kevin. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam.